Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Suciptono akan menerangkan tugas transportasi perkotaan mengenai kota Indonesia yang sudah menerapkan Smart City. Saya memilih kota Surabaya. Definisi wilayah kota Surabaya. Surabaya memiliki luas sekitar kurang lebih 326,81 km persegi dan 3.158 dan 1043 jiwa penduduk pada tahun 2009. Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang Kertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dan wilayah Gerbang Kertosusila dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda yang berada 20 km di sebelah selatan kota, serta 22 pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Tanjung Priok. Penduduk. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, penduduk kota Surabaya pada tahun 2018 berjumlah 3.094.732 jiwa dengan wilayah seluas 326,81 km persegi. Maka kepadatan penduduk kota Surabaya adalah sebesar 8.393 jiwa per km². Agama. Mayoritas penduduk Surabaya menganut agama Islam sebanyak 85,50%, 2.700.858 jiwa, sesuai data Badan Pusat Statistik Surabaya pada tahun 2000. Surabaya merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam yang paling di awal di Tanah Jawa dan merupakan basis warga Nahdlatul Ulama yang beraliran tradisional. Agama lain yang dianut sebagai penduduk adalah Kristen sebanyak 4.404.261 jiwa dalam kurung 12,80%, di mana Protestan berjumlah 280,862 jiwa dalam kurung 8,89% dan Katolik sebanyak 123,399 jiwa dalam kurung 3,91%. Penganutnya kebanyakan berasal dari etnis Tionghoa, Batak, etnis Indonesia Timur, dan mayoritas suku Jawa setempat. Transportasi. Pertama, darat. Jalan raya. Surabaya merupakan pusat transportasi darat di bagian timur Pulau Jawa, yakni pertemuan dari sejumlah jalan raya yang menghubungkan Surabaya dan kota-kota lain. Bus, terminal bus. Hubungan bus antar kota dilayani oleh dua terminal bus besar, yaitu terminal bus Surabaya yang berada di Desa Bayurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan terminal bus Tambak Awosilangun yang berada di Kelurahan Tabak Langon, Kecamatan Amorworo, Kota Surabaya. Budget Matipu. Kota berkinerja baik dengan berpandang ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintah, mobilitas, lingkungan hidup. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengolahan gedung. Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan. Smart City membuat kota lebih efisien dan banyak dan layak dihuni. Penggunaan smart computing untuk membuat Smart City dan fasilitas meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan, transportasi yang lebih cerdas, saling menghubungkan dan efisien. Pengembangan untuk masa yang akan datang dengan mengenai konsep Smart City. Melakukan perluasan pemanfaatan TIK dalam berbagai bidang layanan pemerintah. Keterbatasan layanan saat ini menjadi kendala yang harus diselesaikan. Seharusnya, pemerintah lebih memperluas layanan internet di daerah-daerah yang mengimplementasikan Smart City di negara Indonesia. Selain itu, penyiapan masyarakat melek teknologi informasi perlu terus dilakukan secara masif dan terstruktur dalam upaya
perubahan perilaku masyarakat menuju smart city. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman yang melihatnya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.